Kolak halalnya abis maghrib, termasuk bini sendiri halal abis terawih, abis maghrib lu. Nah, bocah kagak pengalaman lu. Habis terawih lamaan dikit, habis maghrib mah jalan-jalan doang lah. Assalamualaikum udah. Habis terawih lamaan, habis terawih pok kalau diajakin maunya habis terawih aja. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nih para teman-teman YouTuber juga yang ngerekam juga nih, ya naik juga nih viewernya, bagi-bagi bang ya. Alhamdulillah malam ini kita kumpul hadir dalam rangka pengajian milad yang ke-6 Majelis Taklim dan Sholawat Darul Anwar. Ini bulan-bulan baik. Kita udah masuk sekolah yang namanya sekolahan Ramadan. Ini sekolah nih, ini madrasah. Ramadan ini madrasah. Maka banyak kurikulum yang kita ambil pelajaran dari madrasah yang namanya Ramadan. Yang pertama kita belajar dari ibadah yang diwajibkan buat kita, yaitu puasa. Ini mah bukan ceramah nih, ini kultum, kuliah tunggu makan. Jadi gitu gitu. Jadi apa yang kita ambil dari pelajaran? Yang kita ambil pelajaran pertama puasa. Ini puasa wajib buat orang yang beriman. Maka orang puasa itu dalam ilmu fikih syarat wajib puasa ada 4. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang nggak puasa itu orang kurang syarat. Bener ini cing. Ustaz dia kan orang Islam itu kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik antepin. Ustaz anak udah 2 masih belum balik aja. Ya barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali makanya dia kagak puasa. Sehat Ustaz, orang saya lihat badan gemuk keker. Ya berarti gila. Ya begitu aja dah kira-kira. Makanya puasa kita ambil pelajaran. Kenapa? Ibadah puasa ibadah yang beda dengan yang lain. Ibadah puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dilihat orang kok. Banyak. Sembayang orang pada tahu. Kita zakat orang banyak yang pada tahu. Pergi haji sekampung yang nganter. Bener kan? Tapi puasa nggak ada yang bisa ngelihat. Kita dengan Allah doang kok. Maka ibadah yang lain gampang dinilai. Kan ada aja orang ngomong, teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lo tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget, sampai puyeng. Ada orang masih bisa nilai begitu tuh. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lo tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya, tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai bang, nggak ada dah. Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember, belum tentu mantep kok. Kenapa? Puasa beda dengan ibadah yang lain. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya puasa. Ibadah yang lain kagak bisa pura-pura. Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Ayo dah pikir. Pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita tengah hari bulan puasa nih, masuk aja ke kamar. Makan dalam kamar 2 piring. Keluar kamar jalan lemes-lemesin. Mulut kita lelap. Ngomong sama tetangga. Lemes banget ini puasa. Aku malam nggak sahur ini gua. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Kenapa? Puasa paling gampang pura-puranya. Maka Ramadan membentuk karakter kita. Dengan puasa apa yang kita ambil? Pertama, puasa didik kita disiplin. Disiplin apa? Makan minum diatur. Jangan dimakan. Kenapa? Belum waktunya. Barang yang halal siang hari haram. Nggak boleh. Tempe emang halal po. Siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener kan? Es buah emang halal. Siang hari haram. Habis maghrib baru halal.
Kolak halalnya habis maghrib, termasuk bini sendiri halal habis istraweh, habis maghrib lu. Lah bocah kagak pengalaman lu. Habis terawih lamaan dikit, habis maghrib mah celam-celam doang lah. Assalamualaikum udah. Habis terawih lamaan, habis terawih pok kalau diajakin maunya habis terawih aja. Bener bang, ini pertama perintah puasa tuh sahabat Rasulullah nyangkanya nggak boleh begitu siang malam. Pas puasa pertama kedua ada yang pada nyeletuk di masjid pada kumpul. Gua malam gak nyanggup gua nyelonong aja sama bini gua. Lah temennya yang satu nongol lagi. Lah gua juga sama malam. Nah ternyata banyak turun ayat uhilla lakum lailatus siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian malam-malam bulan puasa begaul sama bini ente. Enggak ngapa-ngapa kalau malam, siang doang yang kagak boleh. Kalau siang malam kagak boleh, sebulan penuh botak, rontok rambut. Iya bibi ya, nah iya, merontok sendiri. Hai, dede, nganten baru. Iya, elah bisa nganten baru. Wah, viral bib 7. Nih, masya Allah, diajarkan tuh disiplin. Disiplin apa? Makan minum. Dari barang yang halal kita bisa terjaga, apalagi barang yang haram. Disiplin. Ini penting disiplin bang. Ini kita ngaji di Darul Anwar. Kalau disiplin, insya Allah dapat ilmu banyak. Ini ada guru kita, guru Haikal, keren, ganteng, bajunya biru, KIB. Apa itu? Ini masya Allah, kita kumpul ngaji. Kalau disiplin kita masih ditongkrongin. Jujur aja dah, anak muda tengah malam naik motor lampu merah dia nyodok terus di depan, diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siap pak, siap. Berhenti. Siapa? STNK? Ada pak, ada pak, ada. SIM punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Ngapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya. Saya kagak tahu ada bapak. Itu rombongan bocah ledok ditilang begitu. Makanya puasa ngajarin disiplin. Itu pertama, singkat. Yang kedua, puasa mendapatkan ilmu buat kita apa? Dengan puasa kita diajarin supaya jujur. Jujurnya di mana? Tengah hari kita sholat zuhur. Ini santri semua nih sholat zuhur kan ya? Sebelum sholat wudhu nggak? Wudhu. Lagi wudhu ke kumur nggak? Wah, kalau ke kumur itu kita colong dikit aja juga, kita telan aja air, minum sedikit. Jangankan polisi, jangankan KPK, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Ternyata puasa ngajarin jujur. Ada orang, nggak ada orang, Allah tetap tahu. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jujur supaya hidup kagak hancur. Jujur. Nih jujur sekarang mahal. Bener? Andaikan mau jujur para pejabat kita, Indonesia enggak ada yang miskin warganya. Bener bang? Makanya banyak yang pada makanin duit gituan. Duit sekarang hilang nih, dimakan tuyul 300 triliun lebih. Tuyul itu yang makan, nggak kelihatan, dari kan tuyul. Bener? Nih direkam nih, lagi rame nih, viral lagi tadi. Iya, orang nggak boleh katanya ceramah begini, emang nggak boleh kampanye. Sekarang dilarang, ada aturannya, aturan KPU nih, undang-undang nih. Saya mau sosialisasi nih, bantuin KPU sebenarnya nih, bantuin KPU nih. Saya sosialisasi nih ya, nggak boleh kampanye di tempat-tempat ibadah. Yang kedua, nggak boleh kampanye di tempat instansi pemerintahan, nggak boleh. Ada kiai ceramah umpama di masjid, mari bapak ibu, jangan lupa 2024 kita pilih Presiden Anies Baswedan. Itu nggak boleh tuh di masjid tuh nggak boleh. Di masjid tuh nggak boleh. Itu contoh nih Pak, contoh ya. Nih contoh, ini contoh doang ini mah contoh. Nggak boleh tuh contoh itu. Itu contohnya begitu tuh. Itu nggak boleh tuh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh tuh begitu. Contoh doang itu. Itu contoh doang tuh. Nggak boleh nih ya. Contoh Pak ya. Contoh. Nah ada Bawaslu ngeri di sini contoh. Ini kesana-sana sih. Nih masya Allah luar biasa. Dijujur kita.
Apalagi puasa ngajarin kita. Puasa ngajarin kita supaya sabar. Dari mulai imsak kita menahan lapar dan haus, sampai terbenamnya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Nahan hawa nafsu, lapar, haus, kita tahan, kuat. Maka disuruh sabar. Sabar ini terus diterapkan dalam kehidupan kita. Yang miskin sabar, belum waktunya. Jangan sampai jalan pintas dicari. Pengen kaya, buru-buru dia nyari jalan pintas. Bininya suruh jagain lilin. Dia ngayap tuh, pengen buru-buru kaya. Lakinya ngayap, ada tembok di koset, tembok orang di koset. Kalau temboknya udah diaci begini, enak, masih mendingan lah. Baru dikamprot doang bang. Ya Allah, pada bakrak pantat. Masya Allah, jangan kita supaya apa? Diajarkan puasa sabar. Pejabat yang belum waktunya naik jabatan, naik pangkat, sabar dulu, tunggu. Pengen punya mobil mewah, sabar dulu. Makanya pejabat-pejabat PJ yang pada dilantik tuh semua nih se-Indonesia kudu baca doa seharusnya. Ketika dilantik jadi PJ harus baca doa apa? Doa mau puasa dong, niat nawaitu soma godin, puasa dulu. Mau pengen ini pengen itu, tahan, puasa dulu. Jangan dilantik jadi pejabat baca doanya doa buka puasa, Allahumma lakasumtu. Apa lagi dimakan digabres. Puasa nahan tuh. Siang hari barang yang enak apa aja enak. Puasa tuh siang hari ngelihat apa aja enak bang. Niat ini enak, itu enak, pengen ono pengen ini pengen. Tempe basi sisa sahur masih enak dilihat. Makanya kalau orang yang puasa bukan karena Allah, beda ada dia. Puasa karena takut sama bini. Ada orang kampung saya puasa takut bini bang, bini galak banget. Puasa bang, malu sama bocah lu, udah tua bangka kagak puasa lu. Malu-maluin aja. Puasa, akhirnya puasa juga kepaksa. Sahur pertama makan kayak 2 piring, biar supaya nggak lapar. Bu ilah ilah, oleng-olengnya jam 1 siang. Bu ilah ilah, matanya putih semua udah. Hitamnya di pinggiran dikit banget ya Allah. Dia jalan ke dapur ngeliat sunlight kayak sirup margan. Kebayang sama dia. Loh, ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma. Dia mah comot. Udah oleng. Kayaknya puasa kalau bukan karena Allah, puasa ngancam. Apa aja enak, ini enak, itu dia beli, ini dia beli, dia beli. Padahal ketika kita kepengenan di luar, Masya Allah luar biasa. Ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen. Semuanya pengen kita makan. Tapi ketika kumandang azan maghrib, Masya Allah, 3 butir korma, segelas air teh manis kita minum, hilang semuanya kepengenan yang kita pengenin siang hari. Bener? Masya Allah luar biasa puasa. Tuh yang ketiga. Yang keempat singkat, karena Habib udah ngeliatin saya. Nih ya. Puasa didik kita supaya peka. Apa? Ya Allah baru sehari saya nggak kena nasi begini rasanya lapar. Ya Allah baru sehari saya nggak kena air begini rasanya haus. Ternyata nggak enak lapar, ternyata nggak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Bagaimana saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, siang malam dia merasakan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan, tidur di pinggir-pinggir jalan, tidur di kolong-kolong jembatan, dia merintih kelaparan. Ini yang mesti peka dalam diri kita. Ya Allah ternyata nggak enak jadi orang miskin. Ya Allah ternyata nggak enak jadi orang susah. Begini rasanya lapar, nggak enak. Timbul kepekaan supaya apa? Dalam puasa kita pengen berbagi dengan yang lain. Hari ini Darul Anwar membuktikan anak-anak kita yang tampil tadi bang di panggung. Ini anak-anak yatim yang doanya langsung menembus aras. Sumpahnya yatim toker. Bahkan doanya yatim, jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi sama mereka, nyantunin yang punya duit, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah tuh orang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, terus saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Orang sisain kek, ya Allah. Apalagi ibu-ibu masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Empok, jangan begitu. Berbagi, hidup enak adanya orang lain. Hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya, ada yang miskin kok, bener? Emang udah diatur itu, mau udah qadratullah, udah qadarullah. Bu, miskin kaya udah diatur semua. Emang dibilangin, udah jelas emang kok ngaji Roma Irama.
Ada dalam liriknya tuh, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ya Allah, kok ngaji oma. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Tuh soneta Femina. Yang nyautin begitu tuh, itu udah jelas bang. Semuanya kita, jangan mentang-mentang atasan, enggak mau nengok ke bawah. Ada atasan karena ada bawahan. Nggak sembarangan disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, wah harus lepatin bocah. Ini saling perlu. Kita hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini, ada abang-abang, empok-empok yang dengerin. Empok-empok, abang-abang ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu, bukan penceramah yang hebat. Mentang-mentang ceramah, sombong banget penceramah kiai. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai sahur, sampai imsak saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata RT, itu Ustaz udah lama begitu. Lah PA ngomong diri-diri. Hidup enak adanya orang lain. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita semua saudara. Ayo dengan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan, hidup saling berbagi, insya Allah bakal aman. Pelajaran yang kita ambil dari Ramadan, sekolah yang kita ambil, ilmu yang kita ambil dari sekolah Ramadan, yaitu puasa, jujur, disiplin, sabar, dan insya Allah bisa peka dalam melaksanakan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kita kepengen semuanya siang malam melaksanakan ibadah 1 bulan. Di tempat kita, dilebur dosa kesalahan kita, kita lebur kepada Allah. Agar apa? Agar hubungan kita kepada Allah baik. Keluar Ramadan dapat titel, dapat kelulusan dari Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah, kita semuanya para pejuang-pejuang Ramadan, kita pengen keluar Ramadan dapat Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Sebab apa? Lebaran beda dengan Idul Fitri. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikutin lebaran. Ustaz, dia kan nggak pernah puasa, saya lihat boleh ngikut lebaran. Lah boleh, tibang lebaran. Dia nggak terawih itu saya lihat, boleh. Lah boleh, tibang lebaran. Kadang yang kagak puasa kagak terawih, lebarannya getolan dia kok. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah kagak kerasa ya, tahu-tahu lebaran. Ya lu kagak puasa. Kita yang puasa berasa banget oh ya. Tengah hari kita puasa, siang malam kita capek-capek terawih. Dari jam 2 udah dibangunin sama bocah. Gua itu rombongan bodrexing bangunin, udah di masjid-masjid megang hadroh, pentungan apanya digedekin sama dia. Bangunin sahur diomelin, bangunin kesiangan, sahur, ayo kita sahur. Jam 2 udah keganggu, kita berisik banget. Jam 2 bangun masak, empok nyiapin, ya enggak. Subuh, habis subuh empok lihat empok yang paling capek banget nih. Iya empok yang paling capek banget bulan puasa. Ya Allah, subuh lihat tumpukan pakaian kotor tuh banyak buat, direndemin dulu, nyapu, jangan ngepel, nyuci piring. Ya Allah, ngerendemin 1 jam istirahat, dia tadarus. Ya Allah, diapain lagi? Udah kerendeman kelamaan, dah terbau, dia cuci, dia kocakin dulu, dia jemurin, dia kok lama nyuci. Jam 12 udah bangun lagi, sholat juga. Wah, sholat bismillah johor, dia nyari mikir terbuka pakai apa nih laki gua, anak gua. Dia nyari lagi ngayap naik motor Mio. Gua ilah Mio kan joknya pendek, sambung lagi sama dia 3 pakai papan, tumpuk buat anak dia aja keliling. Ya Allah, nyari makanan ngabuburit. Maghrib tiba, begitu capek baru ngaso sebentar, udah adzan isya lagi, terawih lagi. Emak paling capek, bapak mah enak banget dia, mengarang-arang masuk tidur aja.
Ya pok, bangun bang, gini ada belum bangun lu, ntar rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Salah kok nanyanya begitu ya. Lu kerjaan lu tidur mulu bang, lu bagus tidur aja kerja, apalagi yang lain begitu tidur aja kerja. Iya makanya luar biasa kok capeknya kita. Siang puasa, malam tarawih, tadarus, qiyamul lail, ini semua kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar Ramadan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen dapetin Idul Fitri bukan sekedar lebaran. Kadang yang kagak puasa, kagak tarawih, lebaran paling getol. Subuh malam takbiran belum mandi, Allah po, guyur semua tuh. Minyak wangi, THR dari RT pakai kain. Kainnya juga keset mereknya aja pakai aja udah pojokan masjid jam 5:30 udah nongkrong dia. Ide pakai takbiran nangis lagi di pojokan. Allahu Akbar. Oh, malaikat negor lu ngapain nangis mang? Lah terawih kagak puasa kagak. Pakai idep nangis. Yang begitu boleh dapat lebaran doang, tapi nggak sembarangan dapetin Idul Fitri. Siapa? Nih kita udah tengah malam masih duduk aja di pengajian. Nih kita dong jam 12 kurang 5 menit. Ini 5 menit lagi udah ganti hari. Ganti tanggal udah. Ini ceramah terpanjang acara. Acara dari hari Kamis sampai hari Jumat paling panjang ini acara. Ini 12 lewat terakhir. Doa ya mampu guru kita. Udah ini aja. Mudah-mudahan Majlis Darul Anwar ini ke depannya semakin solid eksis. Amin. Yang mudah-mudah ayo kumpul di pengajian. Makan lagi udah mumpung masih muda. Yang tua juga ngaji juga. Jangan mentang-mentang yang muda doang disuruh. Yang tua juga jangan pakai alasan. Dan nenek ngaji, nek ngaji. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek men najong lah. Jangan pakai alasan ngaji nenek men. Mencret kali. Ngaji kumpul nggak ada ruginya. Kita kumpul ngaji dosa-dosa kita dirontogin. Nggak ngaji kagak ada batas waktunya kita ngaji, nggak ada batasan waktu kita ngaji. Makanya jangan didengerin kalau ada mak lampir yang ngomong begitu. Ya saya heran ya ibu-ibu kok temen banget sampai pengajian pret. Lu kalau ngaji najong banget dah. Ya makanya ngaji. Kalau kita ngaji insya Allah dapat ilmu, ilmunya manfaat. Kalau soleh bareng-bareng kan enak, bener. Kalau pinter bareng-bareng kan enak, duduk bareng sama guru kita. Saya yakin alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Mudah-mudahan itu aja. Habib udah colek-colekan, insyaallah ya Habibana lebih jauh nih pulang ya. Mana udah, soalnya udah dikasih obat kuat tadi sama dokter. Ya, begini nungguin ya. Udah kasih obat kuat nggak ada efek sampingnya Bib. Nggak ada kata dokter sih bro, nggak ada efeknya ke depan, jadi nggak ke samping. Jadi lu diam bocah, lu kagak paham. Kalau kata dokter sih bro, kalau pengen kuat kita di bawah, bini di atas begitu. Saya nanya di mana di atas loteng, mungkin itu lah semutin di atas loteng sama dia. Dah ini aja ya Bib, ntar dong dah enak ngomong kalau kita ya insyaallah di mana yang dan mudah-mudahan nih hadirnya beliau menambah keberkahan acara kita semua malam ini. Darul Anwar sukses terus, berkah. Guru Haikal maju perut pantat mundur, maju terus pantang mundur ya Allah, berkah selalu, mabruk buat Majelis Taklim Darul Anwar Jakarta. Mudah-mudahan eksis terus. Doain Majelis Taklim ini sampai panjang umurnya, sampai kiamat kurang seminggu insyaallah baru bubar ya, insyaallah lebih ya Allah. Kalau masih terus aja ntar beliau langsung jadi presiden Pak Ustaz Haikal ya, langsung ke kiamat kurang seminggu beliau jadi presiden langsung. Yang mana nggak ada yang milih, merakyat setan semua sendiri dah. Ini aja barangkali kita doain guru kita biar istiqomah, semua guru-guru kita sehat panjang umur, dan insyaallah apa yang kita dapetin ilmu bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya izin mengajak kepada ibu bapak semua keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah, yaitu kita khususkan buat saya punya guru, saya punya orang tua almarhum wal maghfurlah Abi Kiai Haji Munahar bin Kong Haji Mukhtar yang telah dipanggil seminggu yang lalu. Beliau dipanggil oleh Allah sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Insyaallah besok sore Bib beliau akan ada acara 7 hari wafatnya beliau di kediaman beliau di Kalideres Semanan. Doa agar beliau semoga diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila ruh khususan al-marhum wal maghfurlah Abi Ki Haji Munahar bin Kong Haji Mukhtar wa usulihi wa furu'ihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Langsung aja nanti ditutup doa oleh guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Nurul Mustafa. Luar biasa. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ya, Panadol, Tapadol, salah ngomong. Masya Allah.